Nah, Gita sendiri di sini berperan sebagai? Ya sama, aku kayak nggak acting ya, sebagai penari telanjang. Gerakanmu lebih 10 cm. Ininya tuh kejauhan. Iya. Cuma Kalau Regen sendiri, sutradara yang paling tidak disuka siapa? Wah, lu anjing juga, Den. kembali lagi di Geger. Jaga Regen, Gar. Bajunya pernah ke Bima. Yoi, ini baju dari teman-teman dari Bima nih, dari Graffiti. Oh, nama ini ya, distronya? Iya, lupa sih gua. Graffiti. Pokoknya dari Graffiti lah ya. Iya, Graffiti. Dari anak-anak Bima lah dari ya. Dari teman-teman Bima. Berapa orang sih kira-kira yang terkenal dari Bima, kan? Dari Bima ya? Ya. Aul TikTok. Oke. Terus ada Adi Bima, penyanyi dangdut. Regen Bima lah, Regen jelas, ya, Regen Bima. Regen Rakelna. Lah Adi Bima. Iya, dari Adi Bima. Lah kok dari Rakelna berarti? Bukan gitu, Gel. Lu emang Indra Batak lu. Indra Medan lu. Bukan ya. Terus banyak lah, ada siapa lagi? Iwan Kasipahu ada. Siapa? Iwan. Arif Pele juga. Arif Pele siapa tuh? Arif Pele penyanyi Bima. Oh, kalau aku Binje banyak tuh. Ada aku nih. Iya. Ya, taruhlah mungkin wakil terkenal. Terus ada Mak Betty. Bang Binje, Mak Betty. Binje, Mak Betty. Paris Fernandes. Salam dari Binjai. Terus ada Dukun AS. Dukun AS. Dukun AS itu kan sesuatu yang tidak baik ya. Tapi terkenal. Iya. Ya kalau gitu ayo banyakan gua kayaknya. Kalau kayak gitu, ya. Mau gua sebutin. Tapi bangga dong Dukun AS sampai disiarin di Radio London, gua pikir. Mana ada pernah orang Bima disiarin di Radio London? Pernah nggak? Ya nggak tahu sih, nggak pernah sih. Kayaknya mah. Orang gua juga kagak pernah ke London. Ya pokoknya banyak gua orang Bima juga. Ya, orang daripada Dukun AS itu doang. Lah Binjai juga bagus. Siapa lagi? Itu aja. Itu aja. Tapi Binjai ada mall, bro. Bima ada mall nggak? Belum. Nah, kalau mall mah ngapain? Kagak penting mall. Lu ada masjid terapung nggak? Masjid apa? Masjid terapung. Belum. Lu kagak ada. Lu ada susu kuda liar nggak? Belum. Ada madu hitam nggak lu? Madu hitam? Iya. Kecap kali. Madu. Nggak ada. Tapi rasa kecap. Doang ngehina-ngehina. Binjai cuma apa pohon pisang paling yang terkenal. Rambutan. Nggak usah ngina-ngina. Aku panggil keluarga aku yang asli. Panggil. Betul kok. Panggil. Betul kok nih. Betul. Keluarga aku nih aku panggil semua nih. Panggil. Selesai kok nanti dibuat kok. Kagak tahu apa. Betul kok nih abang-abang gua, kakak-kakak gua datang nih. Panggil. Cekek kok nanti ya, betul ya. Lu tau Rabuaya? Rabuaya kenapa? Tahu Rabuaya? Tahu. Yang katanya banyak preman. Iya. Gue pernah naik angkot dari situ. Ngapain? Panggil kok ya kok. Panggil. Oh, berani-beraninya kok. Kak, Bang. Nih, kalau tengok nih. Siapa sih? Selesai kok. Selesai lah. Enggak usah. Ini kakak-kakak gue nih, abang-abang gue nih. Ku dengar-dengar kau ngapa-ngapain adik aku? Tuh. Cika. Ya jadi kau ngomong apa tentang adik aku? Aku bilang Binjai bagus sekali. Oh, bagus. Aku pengen kali ke Binjai. Kau bilang tadi kau tahu kepanjangan Dukun AS. Apa AS-nya? Amerika Serikat. Amerika Serikat. Aku pun sebenarnya orang Medan, Kak. Dari Medan. Kalau tanya lah Medan di mananya lah kau? Titik kuning. Tapi bener lagi ada. Karena dia pernah perform di Kompas di KFC Titik Kuning. Itu aja taunya. Tahu pun itu pun kau bicarakan nggak enak lagu ini. Medan TV kan? Medan TV. Enggak, itu FTV Medan. FTV Medan. Tahu pun mana pula lu. Dulu lah. Ini keluargaku. Oh, ini keluarga adik kau. kami nih. Kenapa rapper gigi kau pas bilang keluarga kau? Tidak apa-apa. Kau buka Aku lagi pun giginya. berkenalan ya kan. Iya. Ada apa-apa pokoknya bilang aja sama aku. Kawannya kalian. Kawan kami. Aman. Aman ya? Aman. Duduk situ kau, Gel. Nggak mau kau tanya-tanya. Kes ya dia. Kes. Budget lu buat aku ya. Kalau cash nggak dibayar.
Sini Kalau gitu nggak mau lah aku. Sini tahu. Mau bayaran aku. Mau pula apa mau bayaran? Mau pula mau bayaran? Mau pula mau bayaran? Lucu kali Bang orang Medan ini. Menjilat juga ya. Suka kan ya? Iya, aja aku main film ini. Jadi bisanya ini dimakan. Bisa dimakan. Bukan itu, bukan. Itu tisu buat hipnotis. Nanti ada segmennya. Bisa dimakan ini. Aman semua. Bisa diminum ini? Bisa. Sekarang kita udah kedatangan cast dari film Ngeri Sedap. Ini kan film berlatar belakang soal. Bisa nggak? Yang nanya dia aja jangan tahu. Ya udah. Ya coba. Aku yang nanya ya. Ini kan film ini berlatar belakang tentang orang Batak ya. Ya. Oh, kalau orang Batak lah begini Orang ya. Batak lah. Begini ya. Oke. Awal mula gimana ceritanya kalian bikin itu? Bene. Kenapa orang Batak gitu ya kan? Ya. Pas sekali, pas. Gemes sekali aku. Gemes sekali nama pintunya ini. Gemes sekali pengen kucubit pakai tang mulutnya ini. Jawab lah. Iya. Boleh dulu. Udah. Lengket Nah, ya. jadi ini berawal dari suatu waktu. Ya. Jadi Tuhan bersabda, muncullah Nabi Adam ke dunia. Panjang kali ceritanya. Kepanjangan ya Pak Panjang kali. Kejauhan ya. Kejauhan. Yang dari Idris aja, Nabi Idris. Biar nggak terlalu jauh. Masalahnya Tapi kan cuma dua. Adam Idris. Nggak terlalu jauh. Gak jauh juga. Yang kedua lu. Nah, jadi 2014 kami berempat, aku, Kak Gita, Boris, sama Lolo, itu syuting film Comic 8 judulnya. Oh iya Kan iya. ada Geng Batak. The Batak. Nah, The Batak lagi syuting gitu, muncullah bercanda-bercanda. Ih, seru kayaknya kalau film yang Geng The Batak ini ada spin-off-nya. Atau kita berempat main di sebuah film jadi pemeran utama. Ketemulah ceritanya nih. Nah, waktu itu untuk karakter saat ini rencananya yang main aku. Terus ada penyadaran juga bahwa aktingku tuh tidak terlalu cemerlang kan. Cemerlang. Kata lainnya bodoh lah kalau aku acting ya. Kelihatan aneh. Atau kalian untuk memastikan kalian cari di YouTube kayak aktingnya Benny tuh di sinetron Siapa Suruh Datang Jakarta. Cari aktingnya Benny kayak apa. Terus di Comic 8 itu yang The Batak cari. Oke apa enggak itu kalian lah yang menilai. Tapi The Batak oke di The Batak. Iya, iya. Oke, itu memang kau berarti cara menilainya belum bagus. Maksudnya masih mending. Apa karena cuma satu scene ya? Kayaknya Karena cepet gitu ya. Udah kelar gitu. Nah, Gita sendiri di sini berperan sebagai Ya sebagai, ya sama, aku kayak nggak acting ya, sebagai penari telanjang. Jangan mereka tahu aku punya rekamannya. Pernah nggak ada yang DM aneh gitu? pertanyaan template. Pertanyaan Jadi template. kalau di seksi-seksi gitu-gitu pertanyaannya kan. Jadi ngarah ke situ ya. Nggak, aku Karakter berperan sebagai siapa? sebagai anak perempuan satu-satunya yang apa ya, kayaknya anak perempuan idaman orang tua karena PNS cuy. Jadi PNS terus patuh sama orang tuanya, bisa diandalkan ngerawat bapak mamanya gitulah. Menurut orang-orang itu mungkin anak emas ya, tapi menurut si Sarma sendiri yang aku perankan, apakah benar dia ngerasa di anak emas kan atau jangan-jangan dijadikan tumbal sama keluarganya? Jadi ada horornya juga. Bukan tumbal itu. Tumbal nggak makna sebenarnya, Gen. Bukan tumbal itu. Tiba-tiba ditumbalin. Bukan tumbal itu. Enggak, Nah, aneh. kalau ini kan berperan sebagai Sarma, Boris Bokir berperan sebagai Domo, anak pertama. Sarma anak kedua, anak ketiganya ada Gabe, Lolo. anak keempat ada aku berperan sebagai Sahat. Nah, dari dasar ceritanya semuanya punya problem masing-masing ya, Ben ya? Iya, jadi si Domo itu mau nikah sama Sunda. Orang tua nggak setuju, iya kan? Iya. Si Gabe ini lulusan hukum, tapi kerja jadi pelawak. Aduh, kerjaan macam apa itu? Iya, aneh ya. Bikin malu bapak gitu. Kuliah di PLN jadi pelawak gitu kan. Aduh, tidak masuk. Harusnya ngukur-ngukur listrik kau kan. Harusnya kesetrum gitu. Jadi pelawak sekarang ya, makanya. Makanya bapaknya sempat sakit-sakitan kawan gue itu. Ada Nah, di film ini, di film ini. Iya. Sempet COVID sebulan. Nah, itulah akhirnya si Gabe Si Gabe hukum kerjanya pelawak, bapak yang nggak senang. Iya. Terus si Sahat dia
bilang kan anak terakhir biasanya pulang ngurus orang tua. Dia maunya stay-nya di Jogja, nggak mau pulang. Kayak berantem sama bapaknya. Jadi mereka ini perantau sudah lama sekali tidak mau pulang karena malas ketemu bapaknya. Betul. Sampai suatu saat keluarga di kampung ini, bapak mamanya ini butuh anak-anaknya hadir untuk sebuah acara adat. Terus udah diminta baik-baik, dimohon-mohon, pulanglah kalian. Nggak mau pulang. Akhirnya bapaknya berpikir, gimana ya caranya supaya anak-anak ini pulang? Muncullah ide buruk dan cemerlang. Mereka pura-pura berantem, mau cerai. Jadi begitu pura-pura berantem mau cerai, anak-anak kan panik, pengen mengurusin orang tuanya. Jadi karena itu konfliknya di situ tuh. Ngulangin anaknya itu. Iya, dan apa yang terjadi di sana selama film itu memang sesuatu yang sangat ngeri-ngeri sedap. Gitu, ada banyak hal yang terjadi yang nanti akan menjadi hiburan dan juga bahan renungan penonton, gitulah rasa niatnya. Nah, Mas Beni, Kak Gita. Mas Beni dan Kak Gita. Kayak mau dieksplor kali gitu ya. Dalam proses syuting, keseruan apa ya? Bener-bener kayak ini. Padahal tadi dia di belakang udah bilang kayak nggak ada pertanyaan. Bahas pengalaman proses syuting apa aja keseruannya. Aduh, ada kejadian horor nggak? Ada kejadian horor nggak? Kejadian horor tapi ya. Lu lihat ini orang lewat, aduh. Harusnya dalam hati aja. Ya, tapi aku tuh penasaran ini. Kemarin kan sempet ngepost muka nangis tuh pada tuh kan. Ini film sebenarnya sedih apa film komedi? Karena kan pemerannya semua dari stand up komedian kan. Itu juga niatnya, ada niatku untuk memberitahu orang-orang dan filmmaker pada khususnya bahwa di luar negeri stand up comedian itu kan sudah banyak sekali yang jadi aktor. Oh iya betul. Iya kan kayak Jim Carrey, Carrey. banyak lah gitu kan. Itu yang Kevin Hart. Iya, basicnya stand up comedian tapi jadi aktor yang bisa mendeliver banyak sekali rasa. Sementara di Indonesia kalau kita aktor stand up comedian main di film itu masih hanya mendeliver komedi gitu. Jadi salah satu niatnya seakan-akan nggak realize ya, nggak nyangka ya. Nggak nyangka. Seolah-olah Anda kayak pernah dapat peran drama ya. Iya kan? Tapi itu bener bagus. Bagus. Jadi bisa buat merubah mindset. Stigma. Stigma. Stigma aja. Kalau stigma aja, stereotip aja. Stigma. Sterogma. Jadi bayangkan ada sebuah film yang main jadi 4 komedian dan 2 aktor. Tapi yang membawa plot dramanya justru 4 komedian ini. Gitu. Yang menopang komedinya justru aktor. Jadi ada agak-agak treatment yang unik gitu di film ini gitu. Wih, keren parah. Beneran ini? Iya beneran. Tapi maksudnya ini bisa jadi kayak merubah sesuatu hal nih, merubah budaya secara komedian main film gitu. Jadi harapannya nanti ketika orang menonton Indra Jegel itu siapa? Bukan lagi hanya komedian, dia komedian dan aktor. Gitu. Budget naik tuh ya. Naik lah. Gita Bebita juga. Naikin budgetnya. Gita Bebita tuh. Komedian, podcaster, dancer, wanita penghibur dan aktor gitu. Kenapa ada wanita? Tadi kan entertain. Iya. Masih kakak loh itu pertanyaan masih harus ditanyain loh kayaknya. Gak mau diganti sama dia Gen. Udah kita tanyain deh. Iya. Ada keseruan apa sih? Kok nanyanya nggak seru? Nggak excited gitu. Bene, Gita. Selama syuting kan di Danau Toba ya? Bener. Danau Toba. Dan teman-teman Medan semua kan? Maksudnya emang satu lingkup. Ada keseruan apa sih? Gini dong. Selama syuting tuh apa? Jadi enak. Aura vibe-nya kan gitu ya. Iya. Yang seru adalah karena di sana itu kan Danau Toba tuh luas, ya kan? Parah kan? Terus kayak temen-temen tuh temen semua, jadi kayak kerja tapi nggak rasa kerja. Kerja, asli. Vibe-nya tuh kayak ya ngumpul aja. Vibin. Itu kayak udah malam tapi nggak pengen tidur. Iya. Itu gitu nggak usah bengkok, nggak usah jadi gini. Boleh nggak? Jangan gini. Bener kayak udah malam udah nggak pengen tidur. Oh maksudnya udah malam tapi kayak masih pengen hang out lagi. Nggak mau tidur. Saya dengar kata kalian judi juga ya.
Iya, tapi bahaya. Jangan dibahas. Itu ya jangan dibahas. Nah, kita kalau ngumpul kalau nggak mabuk ya judi apalagi. Ya udah. Itu syuting di mana aja, Ben? 16 hari syuting, 2 hari di Jakarta, 14 hari di sekitar Danau Toba, Balige, Holbung dan sekitarnya gitu. Iya. Nah, ada satu daerah yang sangat terkesan sih. Kalian sepakat atau enggak itu namanya Bukit Holbung. Iya. Sepakat. Bukit Holbung tuh luar biasa. Jadi itu kayak Kabut itu ya yang lu story banyak kabut. itu menuju ke situnya. Yang kalau di kayak gerakanmu lebih 10 cm. Ininya itu kejauhan. Iya. Cuma Iya, segitu aja itu cukup itu. Jadi itu tempat Bukit Holbung gitu, Gen, dimana kalau kita bilang mungkin kayak Labuan Bajo lah ya. Betul. Tapi daerah kayak situ. Pulau Padarnya, Yoi. karena dari atasnya, dari puncaknya itu bisa benar-benar kalau Bajo kan ngelihat lautannya kan. Kalau di Holbung benar-benar kita bisa ngelihat Danau Toba yang seluas itu gitu. Itu yang di foto itu bukan yang di foto yang iya. banyak di foto yang nyebar. Dan di itu. trailer juga di awal tuh kita lagi mendaki itu tuh di Holbung. Wah keren banget berarti ya di Medan sana ya. Tapi ini Kak Gita sepakat atau enggak sama aku juga, karena Bene menulis film ini udah jelas gitu, semuanya jelas. Bahkan kita nih ngasih masukan begini tuh kayak Jangan bilang kita ya, cuma Anda yang paling ribet. Jadi dia ini kayak semua pekerjaan mau dilakukannya, Jegel. Kalau waktu reading dia suka kayak, Ben, menurut aku ya, skripnya kayaknya harusnya digini-giniin, harusnya ngomongnya digitu-gituin. Pokoknya banyak perubahan. Nanti pas di lokasi syuting dia ngerecokin kerjaan DOP kayak harusnya sih ISO-nya bisa begini ya, Bang. Emang asli, bener dah. Iya kan? Kadang lagi syuting nih, Bor, Lensa 50. Ngerti. Iya. Di sini juga gitu. Tapi sini gitu. Iya, sama di sini. Tapi kan akhirnya filmnya jadi bagus kan? Ya bukan karena kamu. Bukan karena kamu. Filmnya jadi lama kan? Kayak lu. Itu baru gara-gara lu. Lama gara-gara kamu. Tapi akhirnya gitu, kita sepakat kalau misalnya aku sempat beberapa kali diskusi sama Benny, kalau Benny itu udah tahu bahwa ini tuh alasannya ini. Yes. Jadi kadang-kadang kita, Ben, ini nggak kayak gini. Enggak. Ini alasannya begini karena dia begini. Oh iya benar. Jadi udah matang, udah segitu. Dia Secara sutradara udah siap banget. Benar. Emang pernah ada film sama sutradara yang belum siap gitu? Nih sih, Jawab. Ya maksudnya kan kalau bandnya kan dibilang keren ini. Pernah nggak? Mas makan aja lah. Ya udah ini kita ini aja ya, kita ngobrol aja ya. Ya kita Kalau ngobrol Rigen aja. sendiri, sutradara yang paling tidak disuka siapa? Wah, lu anjing juga kan. Kaget gua. serem ya. Iya. Udah mah jarang gua sekarang film. Iya. Nah, untuk Sarma, secara karakter kan Sarma jadi anak satu-satunya yang tinggal di rumah. Iya. Pendalaman karakternya gitu. Kayak apa ya? Di rumah terus katanya. Di rumah terus, mengurung diri, nggak kerja, nggak mandi. Ngobrol gitu. sama camat-camat kan kayak PNS gitu ya. Enggak, tapi memang ini adalah tantangan sendiri buat aku, Gel, Rigen. Tantangannya adalah jadi orang yang tenang. Itu kan kayak aku kan kayak gimana tenang gitu. Sementara hobi aku buka-buka baju gitu kan. Maksudnya ketika Ada mandi adegan itu? ada, tapi di-cut memang ya kan. Tapi kok konsumsi nanti pribadi. bisa. Ya untuk pribadi. Kau mau filenya? 3 juta Google Drive. Gua dulu Mas kalau gitu. Kalau itu nggak dulu. Kalau nggak dulu. Nolak lagi sih Ya, anjir. nggak dulu. Soalnya teman kita 1/4 kasus. Nggak usah. Jadi memang pendalamannya untungnya ketika reading itu dibantu banget sama Bapak Arswendi, Bening Suara. Yang dia tuh nggak cuma mau tahu gimana caranya dia menjadi cukup Batak seperti keinginan Bene, tapi dia ngebantuin kami, aku terutama yang sangat hijau lah urusan acting kan, kayak gimana disuruh serius gitu kan, gimana supaya jadi aku sosok PNS yang tenang, kebanggaan orang tua. Sementara aku di kehidupan pribadi aja diminta sama almarhum bapakku untuk jadi PNS nggak pernah kulakukan gitu ya kan, kayak gimana ya susahnya itu dibantuin sama Pak Arswendi gitu. Dan ini banyak pertanyaan dari kepala teman-teman Iya, juga kan. bener. Film ini latar belakangnya Batak sekali gitu. Apakah orang-orang yang di luar suku Batak relate sama film kita ini? Iya, sesimpel ini tadi soal Gabe yang dia kerja kuliahnya apa, terus kerjanya apa, dia sendiri tadi film tentang dia. Relate dong gitu. harusnya. Ambil cerita gua. Iya, cerita tahu nih gitu. Coba di sini deh, ada nggak yang pendidikan sama kerjaannya sama? Beriringan? Nggak Nggak ada. Jarang. Oh sama? Jarang. Pace apaan, Pace? Pace apa?
Oh masih komunikasi ke ini. Ya, kemarin di Antv malah nyeduh kopi kamu. Betul, itu lagi. Itu bukan pekerjaan, itu emang lagi nyeduh kopi aja. Jangan sekali lu ngeliat langsung itu kerjanya ini ya gitu. Pengen nyeduh emang. Berarti cuma satu kan? Iya, padahal itu banyak banget lah. Sama nggak? Iya. Sesuai nggak? Enggak. Berarti bisa relate dari satu anak doang. Edi kayak tim kreatif kita kan lulusan SD doang. Itu pun katanya sekolah rakyat. Sekolah rakyat anjir. SD. Sekolah Iya, rakyat. dia SD doang. Tapi bisa jadi tim kreatif ini. Karena dia bertahan hidup dengan sekreatif mungkin. Gitu. Dan yang paling bisa kita dekatkan, maksudnya permasalahan keluarganya ini sangat keluarga gitu. Jadi bukan karena ini Batak, karena Cina, karena apa Bima, bukan apa gitu-gitu. Ya kayak ini aja, kayak film CTS itu kan drama keluarga yang latar belakangnya keluarga Chinese. Nah kalau misalnya film ini masalahnya keluarga tapi latar belakangnya keluarga Batak. Iya benar. Makanya tadi kan aku bilang apa ya? Mas. Gue juga bilang kan tadi tuh bahwa ternyata relate juga ya, kayak ada anak cewek yang jadi PNS yang emang ngejagain bapak ibunya gitu. Dan di Bima juga kayak gitu kan. Ada gitu. Adik aku sendiri Tuh, nanti kau tonton film ini. Dan adekmu suruh nonton. Di Bima masalah gak ada bioskop. Ya suruh ke Jakarta lah, masa nggak bisa abangnya beliin tiket. Atau kau belikan bioskop buat Bima. Ah gimana Ben? Belikan bioskop buat Bima. Mendingan gue beliin Bima buat bioskop. Beliin Bima buat bioskop gimana? Terakhir aja. untuk teman-teman dari film Ngeri-Ngeri Sedap, apa yang disampaikan ke penonton untuk tetap mau nonton film Ngeri-Ngeri Sedap? Jadi untuk membuat cerita ini ada banyak cerita ya dari teman-teman sekitar, dari teman-teman dekat yang aku tampung, terus aku coba ramukan menjadi cerita ini. Dan ini adalah banyak keresahan juga bahwa sebenarnya kita berkeluarga itu tidak ada keluarga yang benar baik-baik aja, tidak ada keluarga yang tanpa masalah. Tapi seringkali kita denial kalau keluarga kita itu punya masalah. Akhirnya masalahnya dibiarkan ditumpuk sampai akhirnya kita bukannya mau memperbaiki tapi jadi malas ketemu gitu. Iya kan, banyak sekali kita yang merantau ini malas pulang karena malas ketemu karena sudah ada masalah sebelumnya. Jadi niatnya dengan orang menonton film ini, dengan orang ikut merenung dengan apa yang terjadi di film ini, dia jadi sadar bahwa kalau ada dalam masalah dalam keluarga harusnya diperbaiki dan jadi ajang untuk introspeksi, komunikasi sebaiknya keluarga itu bagaimana supaya keluarga menjadi sebenarnya keluarga tempat untuk kita pulang. Keren. Pantesan tuh akhirnya kemarin Jegel setelah syuting itu akhirnya dia pulang kampung ke Binjai. Iya. Akhirnya mau berkomunikasi. Oh, bermasalah. Iya, sempat bermasalah. Bukan bermasalah sama bapakmu loh. Kemarin sempat cerita juga bapak gue. Ada masalah sama Jegel. Kalau kan kita aku sih hampir sama kayak Bene gitu ya kan. Ini film tentang keluarga. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum nonton trailernya atau udah nonton trailernya dan mikir kayak, aduh nih Batak banget nih, takutnya nggak relate sama aku. Malah ini sebenarnya tentang kalian, tentang kita semua yang punya keluarga. Mungkin selama ini kalian ngerasa sudah cukup sukses di luar kampung halaman kalian. Kalian ngerasa cukup lah aku ngirimin duit aja untuk orang tuaku. Selama orang tuaku masih bisa cukup makannya, cukup kebutuhannya bisa aku penuhi, udah cukup lah orang tuaku nggak akan banyak minta. Padahal yang dibutuhkan sama keluarga, apalagi sama orang tua itu sebenarnya bukan cuma duit, tapi kehadiran anaknya gitu. Dan mudah-mudahan setelah nonton film ini yang tadinya nelfon cuma seminggu sekali atau sebulan sekali cuma ngasih tahu Ma udah aku transfer duit, akan sering-sering lagi nelfon gitu. Punya banyak cinta, lebih banyak cinta untuk keluarga. Ada sebuah kalimat lah dariku gini. Di dalam film ini ada dialog yang bilang buat orang tua harta buat dia itu bukanlah harta benda, tetapi keluarga, anak-anaknya itu harta paling berharga buat orang tua. Jadi kalau kita tidak peduli sama orang tua, berarti kita memiskinkan orang tua kita. Sakitnya. Luar biasa. Keren banget. Luar biasa. Makanya untuk teman-teman jangan lupa saksikan film Ngeri-Ngeri Sedap mulai 2 Juni di seluruh bioskop di Indonesia. Yes. Ya ditonton ya teman-teman ya. Yoi. Terima kasih ya Mas Bene. Terima kasih Terima Mas kasih Bene. juga. Nanti Mas ikut Jegel. selanjutnya ya. Pasti itu. Tadi dulu masih ada di sini, masih ada syuting kita. Udah ada Infal Indra Primawan. Sini aja lah. Jalan lagi. Sini aja. Sini jalan lagi saya. Ada brand nih. Itulah tadi aku bela-belain ketemu Opung Luhut. Opung Luhut nggak jadi. Di sini ada brand. Aduh, sayang kali rasaku. Sayang kali. Ya udah. Sampai ketemu lagi di Geger. Jegel, Rigen. Gas.